Halo, berjumpa kembali dengan Bu Ari di video pembelajaran matematika kelas 7. Video kali ini hanya membahas mengenai materi-materi umum atau garis besar materi yang disampaikan pada pembelajaran matematika kelas 7 di semester 1. Matematika kelas 7 di SMP Negeri 4 Jombang diampu oleh Bu Ari Dinar Mahanani dan Bapak Ibnu Mahmudi. Materi matematika kelas 7 sesuai dengan kurikulum 2013 yang telah direvisi memuat beberapa bab, yaitu bilangan bulat, pecahan, bilangan berpangkat, himpunan, bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Pada pembelajaran terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Ada 3 macam kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Masing-masing kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh anak didik untuk menunjukkan bahwa anak didik atau siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi dasar atau disingkat KD pada pembelajaran matematika semester 7 kelas 7 di semester 1 ada 6 KD. Yang pertama KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3 itu menunjukkan pengetahuan yang harus didapatkan atau pengetahuan yang harus diraih. Kemudian KD 4 itu menunjukkan keterampilan yang harus dimiliki. Nah, pada KD yang pertama itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian KD yang kedua membahas tentang penjelasan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi dasar atau KD yang ketiga adalah menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Dengan kata lain, KD yang ketiga ini menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat bulat. Kemudian KD yang keempat itu menjelaskan materi tentang himpunan yang memuat ada himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement, himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian KD yang kelima itu membahas mengenai bentuk aljabar dan operasi yang ada pada bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kompetensi dasar yang keenam yang terakhir menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel serta bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ada 6 KD yang harus kalian kuasai di semester 1 ini. Nah, dari ke-6 KD ini terbagi menjadi KD pengetahuan dan KD keterampilan. KD pengetahuan itu tertulis dalam KD dengan nomor 3 dan KD keterampilan tertulis dengan nomor KD 4. Jadi, kompetensi dasar ini adalah acuan bagi kalian untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus kalian miliki. Kemudian untuk penilaian dan media yang dipakai. Untuk KD pengetahuan, penilaian yang dipakai adalah tes tulis. Nah, tes tulis ini berupa penilaian harian yang menggunakan media Google Form. Selain penilaian harian, tes tulis juga bisa berupa tugas. Tugas ini yang harus kalian kumpulkan adalah foto pekerjaan kalian. Kemudian selain tes tulis, KD pengetahuan bisa diperoleh dengan teknik tanya jawab yang dilakukan dalam diskusi atau chat di grup WA. Kemudian untuk KD keterampilan
Penilaian KD keterampilan dalam mata pelajaran matematika bisa dilihat dari keterampilan memecahkan masalah. Nah, KD keterampilan tekniknya bisa berupa tes tulis, yang mana kalian nanti harus mengumpulkan foto proses atau video proses. Proses itu bagaimana saat kalian memecahkan masalah, itu bagaimana prosesnya, nanti difoto atau dijadikan video kemudian dikirim. Teknik yang kedua bisa dengan tanya jawab dalam diskusi atau chat di dalam grup WA. Kemudian untuk KD yang ketiga, KD sikap. Penilaian KD sikap dalam mata pelajaran matematika diperoleh dari pengamatan. Pengamatan bisa dari pengamatan diri sendiri, pengamatan teman sebaya, dan pengamatan oleh guru. Karena sedang masa pandemi dan pembelajaran dilakukan secara DDR, pengamatan penilaian sikap dilakukan secara daring melalui analisis Google Form. Berikutnya ada KKM atau kriteria kompetensi minimal. KKM ini adalah nilai minimal yang harus diraih untuk menuntaskan pembelajaran. Nah, untuk mata pelajaran matematika kelas 7, KKM kita atau nilai minimal yang harus kamu peroleh dalam setiap materi adalah 73. Jadi usahakan untuk setiap tugas, ulangan harian, penilaian harian, dan sebagainya di setiap materi matematika, usahakan nilainya minimal 73. Nah, selanjutnya untuk presensi atau daftar hadir. Daftar hadir kita menggunakan Google Form, jadi kalian mengisi link daftar hadir seperti yang biasa Bu Ari sampaikan di awal pembelajaran. Diisi sesuai dengan hari, tanggal, dan materi pada pertemuan tersebut. Selain dengan teknik Google Form, bisa juga presensi itu ditunjukkan dengan kalian mengirim foto selfie. Nah, aturan mengirim foto selfie, memakai baju yang rapi dan sopan, bila perlu mengenakan seragam hari itu. Kemudian harus terlihat jelas wajahnya, boleh tersenyum, boleh gaya, yang penting sopan. Jangan lupa disertai keterangan nama dan kelas. Selain Google Form dan kirim foto selfie, untuk presensi juga bisa menggunakan chat di grup WA. Kan kadang-kadang Google Formnya error, terus kemudian kuotanya kurang untuk mengirim foto, maka bisa absen chat di grup WA. Nah, karena kita masih berada di masa pandemi, kemudian kita masih melakukan pembelajaran secara daring, maka dalam kita berkomunikasi secara online itu harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Misalnya yang pertama, kalian sebutkan nama dan kelas terlebih dahulu supaya guru tahu ini sedang bicara atau sedang chat dengan siapa. Kemudian gunakanlah bahasa yang sopan. Ya, gunakan bahasa yang sopan, jangan memakai basa Jawa Moko ya. Kalau tidak bisa pakai basa Komo, gunakan bahasa Indonesia yang sopan. Lalu tidak menyela chat saat guru atau teman lain sedang menjelaskan hal yang ingin disampaikan. Kemudian merespon dengan aktif saat pembelajaran berlangsung. Karena untuk penilaian sikap juga menilai keaktifan kalian selama pembelajaran. Jadi responlah dengan aktif saat pembelajaran berlangsung. Nah, terakhir jangan lupa untuk selalu bersemangat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Oke, video ini Bu Ari akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan semangat.